Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok Pluto akan menjelaskan materi mengenai teks eksposisi. Adapun cakupan bahasan kita pada hari ini yaitu ada definisi, pola pengembangan, cara membedakan fakta dan opini, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan juga ada contoh dari teks eksposisi. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah anggota dari kelompok Pluto, yaitu ada Siti Nadia, Vivian Wianda, Welis Deningsi, dan juga Lovely Ervin Surina. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi pada teks eksposisi melalui kegiatan minimal. Teks eksposisi itu apa sih? Nah, teks eksposisi merupakan teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta-fakta. Nah, di dalam teks eksposisi ini juga terkandung sejumlah tanggapan ataupun penilaian, bahkan ada juga saran, sugesti, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Selanjutnya ada pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dikembangkan dengan menuliskan gagasan utama yang bersifat umum, kemudian diikuti dengan gagasan-gagasan penjelas. Yang kedua, paragraf induktif. Nah, paragraf induktif merupakan paragraf yang dikembangkan dengan menuliskan gagasan-gagasan, kemudian diakhiri dengan gagasan utama sebagai simpulan atau penegasan. Yang ketiga ada paragraf proses. Nah, paragraf proses ini adalah paragraf yang tersusun atas kalimat yang berurutan. Nah, satu kalimat menjadi penjelas bagi kalimat sebelumnya sehingga paragraf ini tidak mengandung simpulan. Pembaca harus menyusun sendiri gagasan utamanya berdasarkan uraian yang telah disajikan. Ada paragraf ilustrasi. Paragraf ini merupakan paragraf yang disusun dengan menyajikan gagasan utama yang diuraikan menjadi beberapa gagasan penjelas berupa contoh, ilustrasi, dan gambaran. Yang keempat ada paragraf ilustrasi. Paragraf ilustrasi merupakan paragraf yang disusun dengan menyajikan gagasan utama yang diuraikan menjadi beberapa gagasan penjelas berupa contoh, ilustrasi, dan gambaran. Nah, yang terakhir ada paragraf definisi. Paragraf definisi merupakan paragraf yang disusun dengan menyajikan gagasan utama yang disertai penguraian beberapa gagasan penjelas menjadi definisi atau pengertian. Baik, untuk selanjutnya yaitu membedakan antara opini dan juga fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini adalah pendirian atau sikap seseorang terhadap suatu hal. Untuk ciri-ciri kalimat fakta, yang pertama yaitu bersifat objektif. Yang kedua, kalimat disajikan berdasarkan penalaran atau logis. Yang ketiga, dilengkapi data autentik berupa angka dan bukti tentang objek. Yang keempat, umumnya berisi jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Yang kelima, acuan peristiwa terjadi pada masa lampau dan sekarang. Selanjutnya, ada pun ciri-ciri opini yaitu yang pertama, belum teruji kebenarannya dan masih bersifat subjektif. Yang kedua, tidak memiliki data pendukung atau bukti yang akurat. Dan yang ketiga, merupakan suatu peristiwa yang belum terjadi karena merupakan suatu pendapat. Langsung saja ke ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, memuat persoalan pokok secara objektif. Yang kedua, bersifat informatif. Yang ketiga, memuat argumen yang berupa penilaian tanggapan atas masalah. Yang keempat, memuat fakta-fakta yang berupa latar belakang masalah untuk meyakinkan argumen. Yang kelima, memuat saran atau rekomendasi sebagai solusi atas masalah. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis, pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang dibahasnya. Yang kedua, rangkaian argumen, sejumlah argumen yang diperkuat oleh adanya fakta-fakta. Yang ketiga, penegasan ulang, pernyataan-pernyataan sebelumnya yang berupa saran, simpulan, menguatkan kembali pendapat yang telah didukung argumentasi.
kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama yaitu pronomina adalah kata ganti orang atau benda. Pada teks eksposisi, pronomina digunakan ketika penulis menyatakan pendapatnya, yaitu pada bagian tesis dan penegasan ulang pendapat. Walaupun demikian, pronominal tidak selalu ditemukan pada semua teks eksposisi. Lalu yang kedua yaitu kalimat nominal. Kalimat nominal merupakan kalimat yang predikatnya berupa kata benda atau nomina, termasuk pronomina dan frasa nominal. Lalu yang ketiga yaitu kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau verba. Lalu yang terakhir yaitu konjungsi. Konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menghubungkan klausa satu dengan klausa lainnya yang menunjukkan sebuah hubungan sebab akibat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, simaklah contoh teks eksposisi berikut ini. Kabut asap telah menjadi masalah serius yang sedang dihadapi oleh penduduk Indralaya, kota kecil yang terletak di Sumatera Selatan. Kabut asap adalah fenomena cuaca yang terjadi ketika partikel-partikel kecil seperti debu, asap, dan polusi udara lainnya terperangkap di atmosfer, menciptakan lapisan kabut tebal, mengurangi jarak pandang, dan mengancam kesehatan manusia. Penyebab utama kabut asap di Indralaya adalah kebakaran hutan dan pembakaran lahan. Dampak dari kabut asap terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sangatlah serius. Kebakaran hutan juga biasanya disebabkan oleh faktor alam, seperti cuaca kering yang panjang dan tingginya suhu udara. Selain itu, pembakaran hutan dan pembakaran lahan untuk perkebunan juga berperan besar dalam menciptakan kabut asap yang mengganggu. Dampak kabut asap terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sangatlah serius, seperti dapat masuk ke dalam paru-paru manusia dan menyebabkan gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak dan lansia. Pemerintah dan masyarakat Indralaya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kabut asap ini. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan pembakaran lahan yang lebih ketat telah diterapkan. Pendidikan masyarakat tentang bahaya kabut asap sangatlah penting. Di masa depan, langkah-langkah lebih lanjut harus diambil untuk mengurangi resiko kabut asap di Indralaya. Pertanyaan yang pertama, faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya kabut asap di Indralaya? Jawabannya, faktor yang memicu terjadinya kabut asap di Indralaya saat ini adalah kebakaran hutan dan pembakaran lahan. Kebakaran hutan juga biasanya disebabkan oleh faktor alam, seperti cuaca kering yang panjang dan tingginya suhu udara. Soal yang kedua, tentukanlah fakta dan opini pada teks pertama tersebut. Jawabannya, faktanya, penyebab utama kabut asap di Indralaya adalah kebakaran hutan dan pembakaran lahan. Dampak dari kabut asap tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sangatlah serius. Opininya, pendidikan masyarakat tentang bahaya kabut asap sangatlah penting. Di masa depan, langkah-langkah lebih lanjut harus diambil untuk mengurangi resiko kabut asap di Indralaya. Soal yang ketiga, tuliskanlah kembali isi informasi pada paragraf pertama, berdasarkan gagasan yang telah Anda susun dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jawabannya, pada saat ini di daerah Indralaya sedang dilanda kabut asap yang tebal, yang disebabkan oleh pembakaran hutan dan lahan, sehingga mengancam kesehatan manusia. Faktor alam seperti cuaca kering dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan kebakaran hutan. Selanjutnya ada contoh ilustrasi teks eksposisi. Pandemi COVID-19 sudah membawa banyak perubahan khususnya dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah perubahan dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Banyak sekali kendala yang dihadapi saat melakukan pembelajaran daring. Untuk itu, marilah kita simak ilustrasi video berikut ini. Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Pagi Bu, baik. Pagi, Ibu. Alhamdulillah baik. Oke, semuanya baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen dulu. Siti Nadia, Hadir Ibu. Taskia Nur Efriza. Hadir, Ibu. Oke, bagus. Lovely Ervin Surina.
Oke, terkendala sinyal. Kita lanjut ke Yuta Asti Putri Adinda. Yuta. Yuta nggak ada ya ini ya? Ada namanya tapi kok nggak ada orangnya ini. Kemana? Kita loncat dulu. Vivian Duyanda. Oh ya. Oke, kita lanjut ke Vivian Duyanda. Vivian Duyanda, ada orangnya? Maaf Ibu, habis dari belakang. Vivian tidur ya? Enggak Ibu, Vivian ada. Ya. Oke. Ini tadi yang belum hadir berarti Yuta. Sama Lovely tadi nggak bisa on cam. Buat anak-anak semuanya kalau bisa on cam ya. Kita masuk ke pembelajaran pertama. Kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Ada yang tahu nggak teks eksposisi ini teks yang seperti apa? Bagaimana? Oke, mungkin belum membaca ya. Oke, Ibu jelaskan kalau teks eksposisi ini merupakan teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan juga fakta-fakta. Jadi, di dalam teks eksposisi ini terkandung sejumlah tanggapan atau penilaian. Bahkan ada saran, kemudian ada sugesti, dorongan atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Oke, untuk teks yang selanjutnya itu untuk membedakan fakta dan opini. Fakta ini merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, sedangkan untuk opini ini merupakan pendirian atau sikap seseorang terhadap suatu hal. Ciri-ciri dari teks eksposisi itu yang pertama memuat persoalan pokok secara objektif. Nah, untuk yang kedua itu bersifat informatif. Yang ketiga, memuat argumen yang berupa penilaian, tanggapan, atau masalah. Yang keempat, memuat fakta-fakta yang berupa latar belakang masalah untuk meyakinkan argumen. Yang kelima, memuat saran atau rekomendasi sebagai solusi atas masalah. Lanjut ke struktur teks eksposisi. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih dari anak-anak sekalian untuk struktur dari teks eksposisi? Ada yang sudah pernah membaca sebelumnya? Saya Ibu. Ya, Siti Nadia, boleh. Apa aja struktur dari teks eksposisi? Yang pertama itu tesis, yaitu pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang dibahas. Yang kedua ada rangkaian argumen. Sejumlah argumen yang diperkuat oleh adanya fakta-fakta. Yang ketiga itu ada penegasan ulang, yaitu pernyataan-pernyataan sebelumnya yang berupa saran, simpulan, menguatkan kembali pendapat yang telah didukung argumentasi. Mungkin itu saja pendapat saya, Ibu. Ya, bagus sekali Siti Nadia. Terima kasih tanggapan jawabannya untuk struktur teks eksposisi. Nah, sudah. Ulang. Ciri dari teks eksposisi itu ada 6. Yang pertama, menjelaskan berbagai informasi tentang pengetahuan. Yang kedua, adanya gaya informasi yang bersifat mengajak. Yang ketiga, penyampaiannya lugas dan juga menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, tidak memihak, artinya tidak memaksakan kemauan para penulis terhadap pembaca. Yang kelima, berisi rangkaian informasi yang bersifat objektif dan netral. Dan yang keenam itu fakta dipakai sebagai alat kontribusi atau pendukung argumentasi. Ada lagi dari yang lain? Vivian Duyanda, kenapa ya? Dari tadi kok mukanya nggak muncul terus? Main-main ya? Enggak Ibu, ada kok. Tidak Ibu. Kamu jangan main-main ya di mata kuliah saya. Maaf, di mata pelajaran saya. Sudah tiba di penghujung jam pembelajaran kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah aktif dan juga mengikuti pembelajaran dengan baik.
saya harapkan untuk anak-anak yang lain, Vivian Duyanda, Lovely, Kustirani yang hari ini belum aktif dan belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, diharapkan untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa meningkatkan lagi ya. Ya, Kusti? Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah, setelah menonton video ilustrasi tersebut, ternyata banyak sekali kendala yang dihadapi saat pembelajaran daring. Mulai dari perangkat yang tidak mendukung seperti smartphone dan laptop, lalu tidak adanya sinyal internet yang memadai. Selain itu, cukup banyak juga ditemukan siswa yang tertidur saat pembelajaran berlangsung. Saat melakukan pembelajaran daring menggunakan Zoom atau platform lainnya, banyak siswa yang mematikan kamera. Selain itu, pandemi tersebut juga membawa perubahan pola tidur yang dialami oleh kebanyakan orang. Pakar tidur menyebutkan bahwa gejala gangguan tidur saat COVID-19 disebut dengan COVID-somnia. Dan tentu karena gangguan ini pula, maka banyak siswa yang sulit menahan kantuk saat pembelajaran daring dilaksanakan. Banyak siswa yang mulai terbiasa tidur larut, bahkan begadang karena asik menonton film atau membuka sosial media yang menyebabkan siswa. Berbeda dengan belajar di sekolah, siswa terpantau oleh guru secara langsung, sehingga dapat meminimalisir gangguan yang muncul saat belajar. Siswa tidak bisa tidur, makan, atau melakukan hal yang dapat memecah konsentrasi belajar. Saat ini, banyak siswa yang sempat bermain game online saat belajar. Pembelajaran daring membutuhkan koordinasi antara guru, siswa, dan orang tua, di mana guru dapat membuat metode belajar yang tidak membosankan. Lalu, siswa mulai memperbaiki pola hidup agar kembali normal dan didukung oleh orang tua yang senantiasa mengawasi anak saat belajar daring, sehingga diharapkan pembelajaran daring ini dapat berlangsung secara optimal. Pertanyaan yang pertama, setelah menyimak contoh teks berdasarkan ilustrasi tadi, buatlah kesimpulan dari teks tersebut. Jawabannya, saat terjadinya pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan, terutama pada dunia pendidikan. Salah satunya yaitu pembelajaran dilakukan secara daring. Pembelajaran secara daring memiliki banyak kendala seperti tidak adanya smartphone dan tidak adanya sinyal. Saat sedang berlangsungnya pembelajaran daring, pun banyak siswa yang tertidur dan tidak mendengarkan guru sedang berbicara menyampaikan materi. Pertanyaan yang kedua, tentukanlah kalimat yang menunjukkan argumen pada teks kedua. Jawabannya, pembelajaran daring membutuhkan koordinasi antara guru, siswa, dan orang tua, di mana guru membuat metode belajar yang tidak membosankan. Lalu, siswa mulai memperbaiki pola hidup agar kembali normal, dan didukung oleh orang tua yang senantiasa mengawasi anak saat belajar daring, sehingga diharapkan pembelajaran daring lebih optimal. Pertanyaan yang ketiga, tuliskanlah contoh satu paragraf yang menunjukkan bagian penegasan ulang pada teks berdasarkan ilustrasi tadi. Jawabannya, pembelajaran daring membutuhkan koordinasi antara guru, siswa, dan orang tua, di mana guru membuat metode belajar yang tidak membosankan. Lalu siswa mulai memperbaiki pola hidup agar kembali normal dan didukung oleh orang tua yang senantiasa mengawasi anak saat belajar daring, sehingga diharapkan pembelajaran daring dapat lebih optimal. Oke, itulah tadi materi tentang teks eksposisi yang dapat kita pelajari kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya ya.